Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa kiryakil aghyar bil yasar sayyidina maulana Muhammadin il-huda wa alihil azhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih.
iku awal ajalnya tidak bisa itu ngedeng Gusti Allah undang-undang muga arifin wala yubali mongko lama suri soto saat ina idin enggal nantian fatah lagu jatan minat ta'aruf dikilatil amal dan dikir amal di anal kosta dan saat jani minat amal saking amal iqbal kurbu kahat dan hakul rohi saking kehandaan pengeran wafat kusil kalau jatuh dan buka mengkono anak itu dari lulus ke arah balik yang atas saat meninggal mengkono kurbu wala inalan mengenai kurbu itu muktanan di teman-teman ini opo pengikut wa nausan itu saya siru kata dari seorang syarif dari ikhun ahli bukti saking ahli asih Gusti Allah pokok kaguran terkadang ono ukilatul amal di amal ono bisa bagi mau dengan sebab loro ya bukan nalang-nalangi opo marot mungkin amal anu saking syarif wa ila hasara mengkaidana dengan hasil indah wa anadam sandi syarif opo nau pemilang makrifat ya antara pakarnya telah bersyukur syarif anak nusulan malam ini tak pernah temurunnya loro berlawan syarif itu khairul libabis minasihat di masa sehat lima kena barang ikan tetap dalam nusul malam bayanan min taraf dinyatakan munggai syarif munggah malam Gusti Allah wa anna hulan sakmene wa anna hulan sakmene bismillahirrahmanirrahim wa anna Allah lan sakmene Allah tiap Allah dari Allah di lawan salik maha barang dibukan saja Allah iman malah yubani mengorang waktu di sopo salik kina ide di dalam dan asolat itulah malikan suci amal ila wakahala dalam jihatan minat ta'atufi fala tubali ma'aha angkalla amaluka lamun Gusti Allah iku kok suka menguat sedikit saja dari makrifat tidak diangkat bagian tertentu atau bagian daripada makrifat mongko gak perlu wemerdu yen ngamal Gusti nek Gusti Allah wis muka hujat arah dari makrifat artinya kalau Allah sudah membuka celah makrifat maka tidak perlu maka tidak usah prihatin jika kemudian amal sampai menjadi sedikit. Bagaimana jika nek Gusti Allah itu buka arah makrifat, celah makrifat. Allah itu rasa memperdulikan nek ngamal sidik akhir urusan. Yang penting di sana sudah ada celah makrifat masuk di dalam hati saya. Lazim bagi menerangkan iklan anasal ketahuilah bahwa orang yang sedang meniti menuju kepada Allah itu pasti di dalam perjalanannya itu akan memperbanyak amal. Itu awal-awalnya begitu. Semalaman baca Quran, zikir, siang puasa, tahajud. Mampunya akan diperbanyak amal agar apa? Agar bisa memotong tahapan-tahapan nafsu. Seperti apa buat yang menjadi kendala awal itu dilakukan oleh Gusti Allah nafsu yang bertumpuk-tumpuk yang tarokum. Jadi harus kita hilang dengan amalan-amalan ibadah. Dengan kita memperbanyak amalan-amalan ibadah. Satu demi satu nafsu itu akan bisa kita opos dan kita akan sampai salib itu akan sampai kepada kehadiran
Gusti Allah. Nah, cuma begini, kalau salik itu bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan waktunya lama, rubama kasala ayat hamba. Kadang-kadang malas karena bosan, itu sifat manusia sudah bosan dari bentuk-bentuk ibadah dan bahkan wirid-wirid yang biasanya itu diwiridkan adalah ibadah arek-arek. Maka ketika itu dia akan susah, malah rasanya sumpah terus. Bahkan kadang-kadang rubah mata sawal nafsu akan kabur pikirannya siapa yang semua susah, wis rasa kadang-kadang so. Padahal dia itu sudah tahu, sudah mendapatkan naupun ma'rifatillah, sudah mendapatkan sedikit bagian daripada makrifat kepada Allah. Dia tidak merasa, tidak sadar. Lalu dia harus ngerti, aku jebuli hasil dari mujahadah riyadhah saya itu saya sudah sedikit punya celah makrifat. Nak semua terniku sama dengan orang wirid dan orang pokok rasa bila penting. Kamu tertarik di antara mana nih? Jadi itu sudah tidak penting. Karena apa? Jadi dikit Mbak Kirin memaringi keterangan. Kalau Allah itu tidak patah halau, kalau Allah itu sudah membukakan kepada salik telah makrifat, ainauan minal makrifat. Sebagaimana salik itu arafah bitori kita tahu dengan cara perasaan nyicipi nih api gaul. Nah, Gusti Allah itu selalu hadir bersamanya, selalu melihat apa yang dilakukannya. Atau Gusti Allah atau salik itu tahu bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Misalnya katanya, atau dia sudah jelas melihat bahwa jika ada satu kejadian itu adalah fi'lullah, itu kajian apalagi awal kejadian. Maka tidak seperti itu ketika dia sudah mendapatkan fathun atau wijhah minat ta'aruf, itu tidak bisa peduli dengan amal yang sedikit. Karena pokoknya sejauh mengamal kan dan cegah kalau Gusti Allah. Sejauh mengamal kan cegah kalau Gusti Allah dan makrifat kalau Gusti Allah. Nah, kalau bisa duwe makrifat itu berarti wis hasil baru ngamal. Nah, wis hasil baru ngamal wis makrifat, ya berarti ngamalnya sudah tidak menjadi penting lagi. Karena tujuannya sudah sampai gambarannya untuk tapi masih kaya. Contohnya ada sama itu sembahyang, sejak awal berdoa inna sholati wa nusuki terus moto ayat pakai kenapa moto Fatihah, moto ayat jawabannya kan sampai moto tasbih tekan sholat iswi, amalan-amalan yang dilakukan di dalam sholat apa yang. Tapi ketika sama sudah ngerti, ketika sadar bahwa Allah yang menjalankan saya sholat, ngerti mana yang tambahnya misalnya, sholat tidak menjamin saya masuk surga. Apa yang lakukan saya karena Allah. Ini sama cepat ya kalau apa sholat, ambil semua atau bawa makai sholatnya. 9 tahun nanti. Malah ngeten. Kanca-kanca mesti umroh haji gratis lanjut. Kemudian ada yang uangnya banyak, umroh berkali-kali. Sementara yang tidak bisa umroh itu biasa. Bahwa Allah tidak memberi saya uang. Allah mentakdirkan saya seperti ini, mencoba saya menjadi orang fakir. Kecil sampai rumah orang umroh, timbangannya semua umroh jatuh di kemana. Misalnya, sebab saya sudah tahu sedikit ujian min Allah. Jadi itulah bentuk daripada makrifat.
Ya, ada wiridan-wiridan itu kan sebenarnya mengarahkan kita untuk makrifat pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, semua sesuatu adalah atas kehendak Allah. Awalnya dhewe niku yang jeneng makrifat ki nganggone ning ati. Nek mau ngomong iki mboten makrifat. Jadi bismillah masya Allah, la yasubul khaira illallah, bismillah masya Allah, makanan itu kabeh ungkapan makrifat. Tapi kita masih sebatas lahir ngomong toh. Ini maksudnya makrifat itu kan gone ning ati, nggih mboten. Nah, ini mesti harus kita sadari. Matur kan. Nggih. Kalau makrifat itu kita merasa diawasi dengan Ya, termasuk itu. Bagian daripada itu kita merasa bahwa kita diawasi oleh Allah. Malah yang kemarin misalkan Kristian itu kepingin sedekah. Saya ingin sedekah sebanyak-banyak. Kali-kali dia itu bangkrut. Mau semuanya apa mengenai? Kali-kali dia bangkrut telah diopong. Dari satu sisi ada orang yang sukses, uangnya banyak sekali. Sementara orang yang bangkrut itu sadar bahwa Allah memberi saya hanya sekian. Allah mencoba saya seperti ini. Sing bangkrut umpah-umpahan ora kelingan Gusti, mendingan cuma bangkrut sama. Sebab dengan kebangkrutan, di dalam kebangkrutan itu sampai makrifat kepada itu contoh kecil lah. Tidak ada belum kepaham. Betul bisa dipaksa. Ini dalam soal maupun asal di sana sampai melihat bahwa di situ ada Allah, paham bahwa di situ ada kehendak Allah. Itu adalah bentuk daripada makrifat yang nilainya itu lebih tinggi daripada ibadah. Dan terus itu pun ingatkan ya saya, kenapa kalau rasa motor bisa diwongi pagi sholat rasa motor sama di makrifat ya karena nah guru makrifat ya jangan coba-coba bahkan niki mati dengan tidak ingat makrifat itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita sedangkan amal yang kita lakukan adalah sesuatu yang kita berikan kepada awak itu ngamalkan karena Allah kan artinya ingin menunjukkan bahwa saya ini adalah hamba jenengan yang bekti yang taat. Jadi ngamal sama itu untuk Allah. Allah tidak butuh amal sampean. Sampean bandingkan sampean awet ngamal dari Gusti Allah sampai sampean dibayi makrifat dari Gusti Allah. Pemberian Allah dan pemberian sampean kepada Allah itu mulia mana? Mesti mulia pemberian Allah kepada walaupun lah itu 1.000 lah sampai sewengi ngamal terus kamu Gusti Allah 1.000 sama Gusti Allah baik ngamal sama paling baik atur ke Gusti Allah itu tidak ada apa-apa Gusti Allah gak butuh amal nah contohnya ya orang ini kalau saya kaget ini orang-orang yang makrifat kepada Allah itu justru perilaku ibadahnya itu orang maaf biasa itu yang biyen nalikane awal-awal. Jadi nek mau ibadah kencang-kencang ini belum makrifat. Biasa. Jadi ada yang ingin mencari cara kelemahan jauh ini biasa. Kalau ini ada ini rumah aku dia tidak tahu tak mau tapi aku saya ikut pikiran benar saya. Terus artinya bahagia itu apabila nanti kalau itu sudah celah sedikit makrifat, tidak usah kita repotkan, tidak usah kita susahkan kalau amal kita itu kecil. Misalnya lawan ini saya terus sama bisa merasakan loro. Biasanya sama berdino jamaah poso. Sampai ketika sama betul sakit poso, buat sakit jamaah kita lagi loro. Tidak usah dibuat pusing. Asalkan sama ngerti, ini aku loro itu tinggal Gusti. Jadi sini celah makrifat. Orang sama dipaksa. Betul besar. Biasanya kalau namanya nggak pelajaran, nggak sembrono.
mangan kok ora sampe pokso lah. Ngene poso mangan bela asal ngerti lagi jen juga mulai saya sudah bingung sebelum lah. Artinya itu ketika kita dalam keterpaksaan itu kita dalam satu situasi. Yang penting kita sudah makrifat kepada Allah. Jadi ini panjang sekali. Misalnya terus ini, nopo-nopo lah, tenggene puji-pujian sama Allah, la haula wala quwata illa billah. Sampai melakukan sesuatu, sampai nggak mampu. Sangat paham betul bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada usaha kecuali dengan pertolongan Allah. Sangat betul. Sementara teman sampai sukses, tapi tidak sadar itu saya sampai. Tidak usah dipedulikan. Sama tidak punya uang banyak, sama saja dengan ibadah tidak usah dipedulikan. Orang ibadah ngotot, dia mempunyai keyakinan bahwa itu adalah kemampuan saya, bukan atas pertolongan Allah. Dengan perasaan sampai saya bisa jamaah itu atas pertolongan Gusti saya sampai. Kalau saya sebut ngotot tapi orang beli kesadaran itu atas pertolongan. Tapi ya cerita-cerita orang-orang yang hebat itu bahwa orang yang makrifat itu justru semakin dekat dengan Allah, semakin memperbanyak amal. Iya. Tetapi kalau orang yang belum makrifat malah justru amalnya sedikit. Semakin dekat dengan Allah itu bukan berarti semakin banyak amalnya, tidak. Belum tentu semakin banyak amalnya justru orang yang pikirannya negatif banyak sekali. Makrifat itu letaknya di hati. Makrifat tidak di dalam sholat, tidak di dalam baca Quran. Baca Quran itu kan baru teori, baru penyampaian, pengakuan. Pengakuan itu yang meresentokkan pengakuan yang tidak. Mendingan kita tidak usah sering baca astagfirullah, sering baca astagfirullah. Tapi kita ngakoni bahwa kita itu banyak daripada cuma baca astagfirullah sambil melakukan dosa. Ini repot. Tentu sengaja di makrifat harus kita pahami bahwa ini adalah makna hati atau pengertian hati, ilmu yang ada di dalam hati. Jauh dengan ilmu yang ada dalam belakang. Ngomong kadang-kadang pinter, tapi dia tidak punya makrifat pada Allah. Akhirnya apa yang dikatakan itu sering kontroversi dengan apa ketentuan Allah, melanggar ketentuan sampai lupa la haula wala quwata illa billah. Gitu ya, mesti mengambil pasti gitu. Dengan orang yang kalah dia sadar ini adalah atas kehendak Allah lah. Tuktil nur kaman kasar, bahkan zilul nur kaman kasar. Tapi biasanya orang yang artinya adem ayem. Orang wis kantongnya ning ngono tapi mumah. Jadi jenenge mboten sing boten hakikat manane. Nompo sing dipikir ta. Biasanya terus niku. Nggih. Niat itu berapa? Apa? Niat itu. Niatul mati khairun min amal. Harus berkurang-kurang. Ono wong awake iki loro, lunga haji, awake loro terus ning kursi roda. Kancane dari masjid jenengan boten usah masjid. Jenengan ten kamar mawon. Jenengan kan duwe pikiran. Nek aku waras, aku mesti ning masjid. Nah aku waras mesti aku arep ngene ngono. Nek aku duwe duit mesti tak kei nang bumi wong fakir yatim niku apik. Khairun min amal yang dikatakan daripada orang yang amal tapi dia tidak syukur kepada Allah, dia merasa dia kaya, ada hal yang negatif di dalam hatinya, merasa gagal misalnya ada lihat mendingan yang ngamalai niatul mati khairun min amal. Itu salah satu contoh. Itu kan apalagi bagi orang yang sudah makrifat pada Allah enteng banget, enteng sama
Masa kartu luar pokok. Ini rasa motor. Beneran lapar, rasa ngantuk, cuman belum sama itu makrifat tenang apa nah itu kesimpulannya hanya seperti itu. Maka ini yang dikatakan oleh Mbak Kiai Syarek bahwa sedikit amal tapi di sana ada makrifat itu lebih baik daripada amal banyak tanpa adanya makrifat itu ya sadar atas semua apa yang dilakukan oleh Allah. Makrifat pada Allah kok dia ngerti makrifat Gusti Allah roh Gusti Allah jembeleng itu boten dan itu sama tafsir ngoten rakan tekan Gusti Allah itu sudah dinas dan bisa dilihat di dunia ini. Artinya kedekatan pada Allah itu adalah kesadaran kita sesuai dengan apa petunjuk Allah. Ini kesannya Allah ini itu sudah bagus sekali itu sama belum mengkaji ulang. Misalnya la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah. Masyaallah. La yasbiqu khaira illallah. Saknudara. Nusa Itu dapat dilakukan semua pekerjaan ya Pak? Semua pekerjaan bisa. Tapi sekali lagi jangan dibuat alasan malas. Kadang-kadang diperasa ke maknanya. Sabar itu berarti malas. Sabar omongan kok inallah ma'asobirin sabar. Cuma ini rasa malas inallah ma'asobirin. Rasa malas yo bes. Orang menurutku mulai untuk mengambil pengertian makna makrifat itu perlu kajian yang sangat renungan kajian penelitian. Bagi hanya sekedar seperti ini aja. Jadi nalikan ini sebagai nalikannya orang semua itu perlu dia harus membersihkan tahapan-tahapan. Yang tahapan itu dimunculkan oleh nafsu. Ini pertama kali ini, wah ini sepuluh cek lah bener nafsu cek ngejar ini. Terus ngamal yang supaya nafsu tahapan nafsu itu hilang, tidak ada kendala kita kepada Allah. Nah tapi kan wong itu memang diberi sifat bosan oleh Gusti Allah. Belum sadar, wong itu memang diberi sifat sama, diberi sifat bosan. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Tapi setelah kita bosan, kita sudah sedikit ada hasil, yaitu makrifat itu tadi. Dan habis ini ya sama rasakan yang ini dia apa? Jadi mulakno saya ini yo panjang kamu sangat liable yo harus hati-hati. Bisa juga dengan sampean ya terus menerus itu kalau di sana sulit nafsu. Saya nggak langsung ya di zaman liable. Karena sama harus paham kok ini harus paham. Dan itu yang lebih penting daripada amal Nah, di dalam mengolah hati kita itu sampai seperti ini. Jadi ini pertama kali masalah ini, wong kok langsung maksiat, kok ngomong so kecil harapannya kepada Allah. Terus khaufnya menjadi meningkat. Wong melakukan sholat, kok malah khaufnya berkurang, harapannya lebih tinggi. Ini berarti menunjukkan wong ini menjaga Ini kan pelajaran agar kita makrifat kepada Allah. Setidak-tidaknya makrifat yang sederhana, kita sadar bahwa neraka surga kafir terserah Gusti Allah memberikan setidaknya seperti itu terus maka terus berlanjut itu makin sangat perhatikan semua mengarahkan pada kita supaya kita makrifat. Bagaimana makrifat pada Allah yang sebenarnya? Jadi wong makrifat itu terus wong nganteng terus
akan terus tenang. Kadang-kadang kaget, kadang-kadang yang lesu banyak juga. Kalau lesu dong ya, yang Gusti Allah nama barang-barang yang boten. Tapi yang sudah teman. Kalau kok kurangi makrifat Nabi Musa alaihissalam, kemudian ya ini jengkel memilih. Ya makrifat seorang itu sadar betul bentuk daripada makrifatnya itu diwujudkan dalam kata-kata setelahnya. Ya Allah saya dolim, ya Allah saya mengikuti nafsu saya, tidak memperhatikan dirinya kan sama dengan itu. Tanpa jalur aku itu hikmah. Mungkin ketika diberi kepahaman, diberi kepahaman Allah yang benar. Jangan ada makna, jangan ada bisikan-bisikan setan yang nimbrung di hati. Sudah urusan jarak ini biasanya setan yang nimbrung. Al-Fatihah.